وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan berbagi cerita atau berbagi trik bagaimana menghafal Al-Quran step by step. Ya. Namun sebelum itu, siapkan dulu mushafnya, mushaf Al-Qurannya. Ya. Ada beberapa jenis mushaf Al-Quran, namun yang sudah biasa kita gunakan, yang recommended itu ya, rekomendasi itu adalah Al-Quran pojok. Nah, ini saya bawa Al-Quran contohnya di sini ya. Ini Al-Quran pojok. Al-Quran pojok itu barisnya dari baris pertama sampai terakhir ada 15 baris. Ya, 15 baris. Ada 10 lembar setiap juznya atau ada 20 halaman dalam setiap juznya. Oke, jadi siapkan dulu Al-Qurannya. Nah, saran saya pada saat menghafal Al-Quran sampai selesai itu Al-Qurannya jenisnya tidak berubah-ubah ya. Ada mushaf Utsmani misalnya ya, yang Utsmani gitu ya, atau ini mushaf yang dari Menara Kudus gitu ya, hampir mirip sama saja. Mirip artinya mirip Quran pojok gitu ya. Dalam rangka apa? Agar kita bisa menyimpan memori setiap hafalan itu sesuai dengan apa pertama kali ayat yang kita hafal itu ya. Nah, bagaimana caranya akan saya kasih tahu. Caranya yang pertama adalah dibaca binadri. Dibaca binadri itu adalah dibaca secara langsung, dibaca ya. First stepnya, cara pertamanya dibaca langsung binadri. Untuk apa? Untuk memastikan bacaan atau ayat yang akan kita hafal itu benar ya. Karena harus benar, tidak ada yang salah ya. Misalnya begini, ini kita baca di halaman pertama surat Al-Baqarah ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita rekam. Bismillah ini adalah ayat yang paling atas ya. Di sini kita bayangkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita rekam dulu, kita scan dulu tulisan Bismillah ini dalam memori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita berikutnya kita baca semuanya. Alif lam mim. Nah, kita baca sambil kita lihat, sambil kita bayangkan. Kita pada saat kita membaca ayat per ayat kita bayangkan dan kemudian memori kita akan merekam mulai dari tulisan, kemudian letak akhir dari ayat ya. Kemudian di ayat berikutnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi kita rekam di mana pojok misalnya hudan berarti itu di baris pertama paling kiri atas hudan lil muttaqin di baris berikutnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyimpan memori yang nantinya mempercepat hafalan kita dan kita akan tahu letak ayat ya di mana ayat itu berada. Kita baca berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi tahap pertama kita baca bin nazri, kita baca, kita lihat, kita scan ya apa ayatnya, kemudian posisinya, hurufnya, harokatnya ya.
kita scan dalam memori kita. Berapa kali kita baca? Ya seringkali yang ditanyakan. Sesering mungkin kita baca. Ini 10 kali, 20 kali, 30 kali untuk memastikan bacaan kita benar dan kita tahu betul di mana letak ayat, harokat, huruf di dalam surat atau ayat yang akan kita hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana setelah kita baca berulang kali, nah kemudian kan tersimpan di memori ini, ya. Yang berikutnya adalah kita hafal. Nah ini kalau yang pernah saya lakukan itu menggunakan ayat per ayat kita menghafal. Jadi yang pertama ayat per ayat itu berarti ayat pertama kita hafal dulu. Bismillah, kita contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terbayang ini Bismillah itu di urutan paling atas. Nah, di urutan yang kedua kita lanjutkan, kita baca Alif Lam Mim. Ya, sudah ingat, kita renung, kita bayangkan Alif Lam Mim. Nah, ketika kita sudah merasa mantap, ya mantap artinya sudah ada di bayangan memori kita, di hati kita gitu ya, Alif Lam Mim ayat pertama, baru kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi ini metodenya ayat per ayat. Kemudian ayat berikutnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ingat ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Udah, berarti itu berhenti, ada tanda wakaf itu ya. Kita ingat banget, ada tanda wakaf nih. Berikutnya hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudan huruf paling terakhir, paling atas, baris paling atas, kemudian dilanjutkan lil muttaqin baris kedua. Kita ingat itu. Nah, setelah ini dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita ulang sampai kita hafal. Pastikan sudah ada di memori kita, di hati kita, baru kita ulang dari ayat pertama. Caranya gitu. Jadi per ayat kita ulang dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, ketika sudah mantap dari ayat pertama sampai ayat kedua dan kita bisa memastikan sudah ada di bayangan kita, di memori kita, boleh dilanjutkan ayat berikutnya. Jika belum lancar, ada masih yang salah berhenti, salah wakaf, kemudian ada salah huruf, ada salah makhraj, bisa kita ulang terus. Setelah merasa lancar di ayat kedua, bisa dilanjutkan ayat ketiga. Misalnya ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ulang lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, sudah merasa lancar, dilanjutkan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sudah masuk ke baris ketiga. Jadi ingat terus di baris ketiga. Ini hum yunfiqun di baris ketiga. Ayat terakhir di pojok paling kiri baris ketiga. Terus diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, setelah ayat ketiga ini merasa sudah lancar, maka harus lagi balik ke ayat 1 diulang. Yang diulang lagi ayat 1, disambung lagi ayat kedua sampai ayat ketiga. Misalnya
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup Al-Quran. Langsung ya, kita coba 3 ayat dulu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu ya. Jadi ayat pertama ada di baris pertama, ayat kedua mulai masuk kedua itu di baris kedua paling kanan, baris kedua, ayat ketiga dilanjutkan, dan ayat ketiga adalah diakhiri di baris ketiga. Jadi terus diulang, begitu seterusnya sampai satu lembar. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, itu salah satu tips menghafal Al-Quran menggunakan metode ayat per ayat. Silahkan dicoba di rumah ya, silahkan dicoba di rumah. Setelah proses itu selesai, ada tahap berikutnya, apa itu? Menyetorkan hafalan yang sudah dihafal. Nah, pada kesempatan video berikutnya akan saya contohkan trik tipsnya menyetorkan hafalan kepada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Terima kasih. Jika ada salah-salah dalam lantunan, silahkan langsung benarkan di komen. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.